Selamat berjumpa lagi kawan-kawan, para pemburu kisah. Malam ini bertemu kembali kita dalam My Story Zone. Jangan lupa siapkan headset, siapkan kopi. Tapi kalau ke belakang jangan pernah pergi sendiri. Oke, nantikan cerita kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pemburu kisah, kita berjumpa lagi di Mystery Zone. Kali ini kita sudah menyiapkan satu buah kisah untuk kita bagikan pada malam hari ini. Nah, bagaimana Kang Surya kabarnya hari ini? Ya, baik sekali Pak Jack. Sudah lama ya nggak pernah kita berbagi cerita tentang kisah yang kita alami sendiri nih kayaknya. Nah, ini kayaknya menarik ini karena untuk malam hari ini kisah yang akan kita bagikan adalah kisah yang dialami oleh Kang Surya sendiri. Bagaimana keseruan dan kesereman dari kisah ini? Monggo silakan Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Iya Pak Jack. Jadi kejadiannya masih barusan ya, bulan Oktober tahun kemarin 2023. Waktu itu saya komunikasi dengan salah satu teman. Jadi teman saya ini Mas Rio, dia ini suka punya hobi yang hampir sama dengan saya, hobi lama ini Pak Jack. Jadi dia itu suka sekali motret benda-benda angkasa. Jadi bisa hanya sekedar ngambil foto bintang, ngambil foto bulan purnama, ya artinya dia itu punya kebiasaan untuk memotret benda-benda langit. Dia juga suka astronomi, terus juga seringkali mencari tempat yang cukup sunyi, sepi, hanya untuk memotret rasi bintang, memotret langit, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan suasana langit di malam hari, dia itu sangat suka. Waktu itu dia sempat komunikasi dengan saya, akhir bulan ini kayaknya ada meteor. Jadi sempat rame waktu itu Pak Jack di sosial media, kalau di akhir bulan Oktober itu nanti akan ada kayak benda-benda langit yang berseliweran, dan itu bisa dinikmati di seluruh dunia. Cuman saya waktu itu berpikir, ya apakah bisa ditangkap dengan mata telanjang atau harus pakai alat? Wah, ini kita belum tahu, tapi dia sudah memastikan kalau menurut informasinya kalau seperti ini bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi ya memang harus ya sampai tengah malam, harus ya fokus melihat ke langit. Jadi ya ini suatu hal yang jarang sekali terjadi. Jadi ada kayak hujan meteor Orion katanya waktu itu. Jadi kejadian seperti ini tuh berlangsung ya nggak tiap tahun, bisa sampai puluhan tahun sekali, dan suatu kesempatan yang langka katanya Mas Rio. Oh ya sudah, aku ikut. Terus kita kemana? Nanti kita ke vilanya pamanku. Jadi Mas Rio ini pamannya ini punya villa di area Batu. Mungkin tidak perlu kita sebutkan detailnya ya. Jadi di area Batu, di mana di situ itu Mas Rio memang sering minta izin oleh pamannya kalau weekend, istilahnya dia menghabiskan waktu di sana. Jadi dia dari Surabaya meluncur ke Batu. Saya juga ditawari, oh ya sudah nanti ikut saja aku di hari apa itu, nanti sudah sesuai dengan tanggalnya kita datang ke sana. Jadi akhirnya waktu itu saya sama Mas Rio ini berangkat. Kebetulan waktu itu pas hari Kamis Pak Jack, malam Jumat. Saya sebenarnya tidak ada pikiran yang aneh-aneh ya, karena ya bagi kita ya di mana-mana kita selalu hidup berdampingan dengan hal-hal seperti itu. Iya. Jadi saya datang ke vilanya memang cukup terawat. Vilanya juga 2 lantai, dan masih ada lantai ekstra buat naruh jemuran di lantai 1,5-nya Pak Jack. Jadi di lantai 2 masih ada setengah lagi itu tempat untuk naik jemuran. Jadi naik tangganya itu hanya separuh, dan itu cukup terbuka menghadap ke arah utara. Dan kalau dari situ kelihatan banget di arah utara itu ada pegunungan Arjuna. Jadi cukup bagus lah kalau untuk melihat view-nya di pagi hari atau di sore hari. Akhirnya saya dan Mas Rio standby di sana. Kebetulan dia juga kenal dengan banyak tetangga, kayak penjaga yang di sekitar villa itu. Jadi ya kita cukup enjoy juga di sana. Karena di sana itu kompleks Pak Jack. Jadi kayak semacam villa, tapi istilahnya bangunannya itu nggak cuma satu, tapi di kiri kanan dan depannya jalan itu ada. Walaupun bentuknya beda-beda,
ada yang 2 lantai, ada yang masih 1 lantai. Kebetulan di depan rumahnya vilanya pamannya Mas Rio ini rata-rata di area utara, sisi utaranya villa itu 1 lantai semua. Jadi pandangan dari vilanya Mas Rio ini cukup lapang kalau ke arah utara. Akhirnya kita standby di sana. Setelah istilahnya sore kita datang bersih-bersih, kemudian juga nyiapkan peralatan yang ada. Saya kebetulan waktu itu tidak membawa kamera karena memang Mas Rio datangnya menjemputnya itu mendadak. Saya cuma diberitahu ya sudah aku tunggu aja. Jadi saya cuma bawa tripod sama kamera HP karena memang ya beberapa HP sekarang sudah bisa menangkap untuk gambar astronomi yang lumayan bagus Pak Jack. Jadi saya standby, Mas Rio dengan segala perlengkapan kameranya yang cukup mumpuni lah, dia juga sudah siap. Akhirnya setelah makan malam kita ngobrol-ngobrol sebentar, terus komunikasi dengan kantor karena waktu itu terus terang saya minta izin kantor karena tidak masuk gitu. Mas Rio juga sama minta izin karena ya itu tadi terkait dengan hobinya memotret benda langit, kadang-kadang dia itu sampai izin tidak masuk setengah hari gitu Pak Jack. Jadi akhirnya kita sampai ngobrol, diskusi ya cerita-cerita istilahnya kawan-kawan kita dulu, dan menjelang tengah malam saya sama Mas Rio mulai standby. Kita naik ke atas, menyiapkan kamera, dan untungnya pada waktu itu cuaca cukup mendukung Pak Jack. Walaupun beberapa hari sebelumnya sempat hujan, tapi pada waktu itu ya istilahnya langitnya cukup cerah. Dengan sedikit awan ya nggak masalah karena memang kita bisa mengarahkan kamera ke arah mana saja. Waktu itu saya lebih fokus ke arah utara, di mana di situ ada Gunung Arjuna itu kelihatan banget. Sementara Mas Rio mengarahkan kameranya ke atas. Jadi ya waktu itu saya berdua ngobrol, dia juga merokok, menikmati rokoknya sampai menjelang jam 1 malam. Kita sudah ngambil beberapa foto Pak Jack. Nah, menjelang jam 1 malam, Mas Rio ini sempat turun. Aku tak ngambil rokok di bawah, di kamar. Oh iya, enggak apa-apa. Mas Rio ini turun Pak Jack. Nah, saya waktu itu masih asik motret-motret. Ketika saya motret, itu saya itu kayak merasa diawasi gitu. Ini kok kayak ada orang yang ngawasi atau ya istilahnya kondisi itu nggak kayak tadi. Saya pikirnya gini, mungkin karena Mas Rio turun, jadi saya sendirian di atas, kena hawa dingin kan ya, jadi ya merasa gak nyaman, mungkin kayak ada orang yang ngawasi gitu. Tapi saya lihat ke arah kiri kanan, ya istilahnya sudah sepi semua. Terus ke arah depan juga villa-villa waktu itu tidak ditempati karena bukan weekend. Jadi ya kondisinya sepi, sunyi, sepi, dan hanya lampunya saja yang menyala Pak Jack. Hanya lampu di area teras sama lampu jalan saja yang dinyalakan. Jadi ya saya merasa ini kok kayaknya ada yang ngawasi, tapi ya lihat kiri kanan kondisinya sepi. Akhirnya saya tetap lanjut sambil motret-motret gitu ya, sesekali ngeliat ke atas barangkali kelihatan, karena memang beberapa kali itu Mas Rio sempat bilang kok kayak ada meteor lewat gitu, kayak bintang jatuh kecil gitu. Tapi ya saya nggak tahu karena memang ukurannya kecil banget, saya nggak sempat ngelihat. Jadi ya saya tetap enjoy sambil mainkan kamera, ya kadang-kadang juga ngeceki notifikasi gitu. Jadi ya sudahlah, kalau notifikasi kosong saya pasang lagi kamera, motret, ya gitu aja aktivitasnya. Sampai akhirnya nggak lama kemudian Mas Rio ini belum naik, saya itu dengar kayak suara burung Pak Jack. Karena memang sebelumnya jam 10, jam 11 itu sudah beberapa kali saya dengar suara burung yang ya istilahnya burung malam lah. Sering memang lewat, mereka berterbangan di sekeliling villa. Jadi ya mungkin mereka memang aktivitasnya malam hari ya, itu sambil bunyi kuk gitu. Dan itu sebenarnya sudah mulai jam 10 tadi sudah ada seperti itu Pak Jack. Saya awalnya normal, tapi setelah tadi merasa diawasi, burung-burung itu nggak ada yang lewat sama sekali Pak Jack. Sama sekali nggak ada yang lewat. Akhirnya saya merasa apa karena kondisi benar-benar sepi ya, kok ya kebetulan ini Rio ini pas turun lah, kok ini kondisi tahu-tahu sepi. Saya berkali-kali nengok kiri kanan ke bawah juga memang sepi banget waktu itu. Sampai akhirnya kedengaran saya suara burung kuk. Tapi anehnya suara burung itu nggak seperti yang sebelumnya Pak Jack, sangat berbeda sekali. Jadi seolah-olah suara burung itu di perasaan saya itu kayak manggil saya kuk.
kuk gitu kayak manggil gitu. Saya ngelihat ke kiri, kanan, ke depan, nggak ada apa-apa. Dan saya sempat sekilas itu melihat lampu rumah yang di teras itu persis di depan vilanya Mas Rio. Itu lampunya itu kayak nggak nyala gitu. Waktu itu, loh kok nggak nyala lampunya? Perasaan tadi lampunya nyala. Gitu. Kok ini kok padam gitu. Ya ini saya masih merasakan sampai sekarang ini kayak masih gimana gitu. Akhirnya saya cuek, Mas Rio naik dari tangga. Dia naik, nyalakan rokok, dan saya baru sadar dia nyalakan rokok itu, lampu itu nyala lagi Pak Jack yang di bawah. Tapi nyala itu bukan karena tahu-tahu padam nyala, enggak. Nyala itu seolah-olah ada yang menghalangi, kemudian penghalangnya itu pergi. Jadi saya berpikir, kok kayaknya tadi itu ada pohon cemara ya di situ ya, menghalangi lampu itu. Tapi jadi lampu itu kayak kelihatan nggak nyala tadi Pak Jack, kayak kehalang pohon cemara gitu. Tapi setelah Mas Rio naik, lampunya kelihatan lagi dari villa di depannya, villanya Mas Rio ini. Perasaannya langsung nggak enak. Apa ada orang tadi di situ yang berdiri di situ? Kayaknya ketutup orang lah. Tapi kalau ketutup orang ya dari jauh berarti ukuran orangnya kan besar sekali, saya bilang gitu. Dari situ saya perasaannya sudah nggak enak. Jadi mood untuk motret-motret itu saya sudah berkurang. Sampai akhirnya baru Mas Rio saya ajak ngobrol agak lama gitu, satu batang rokok habis, suara burung terdengar lagi, kuk, kuk, dan persis di rumah villa depan rumahnya villanya Mas Rio itu, ada pohon itu yang bergoyang-goyang Pak sih. Kayak ada angin gitu, padahal itu nggak ada angin sama sekali. Baru saat itu Mas Rio sempat bilang sama saya, kok kayak ada orang di depan gitu. Nah, saya bilang, iya mulai tadi kok gitu. Masa mulai tadi? Iya, mulai kamu turun, kamu naik lagi, sudah kayak gitu. Padahal ya saya melihat ada kayak ketutup orang, cuman kali ini pohonnya itu gerak-gerak. Akhirnya saya nggak enak. Wah, ayo kita turun, kita periksa. Akhirnya kita berdua turun, sekedar ngelihat ke depan, karena ya sekedar ngecek. Ini memang orang istilahnya penjaga yang keliling, atau memang ya istilahnya ada orang lain yang tidak semestinya ada di situ gitu Pak Jack. Kita turun, terus ya kebetulan di mobilnya Mas Rio kan juga ada banyak peralatan gitu ya. Dia mungkin khawatir sambil jaga-jaga karena memang beberapa bulan sebelumnya ya istilahnya sering ada kejadian gitu, kayak keluarganya menginap, terus ada orang nggak dikenal kayak datang terus juga mencurigakan, khawatir Mas Rio jangan-jangan ada orang yang berniat jahat gitu. Dia bawa beberapa peralatan dari dalam mobil, ngecek ke depan. Ya istilahnya kita sebenarnya mau ngecek ke rumah villa depan itu, tapi karena kita juga bukan pemilik ya kita tunggu aja. Dilihat itu nggak ada apa-apa Pak Jack. Ya sudah, beneran nggak ada orang. Kalaupun ada orang, dia nggak mungkin istilahnya ya tahu kita keluar, nggak mungkin lah dia balik lagi karena sudah ada yang tahu lah gitu. Akhirnya kita naik lagi ke atas. Mas Rio melanjutkan foto-foto, mood saya sudah nggak enak. Akhirnya saya bilang, apalagi baterai kan sudah mau habis, saya juga sudah capek. Jam itu sudah hampir jam 2 malam. Saya bilang sama Mas Rio, aku tak istirahat dulu ya. Sudah capek, ngantuk, nggak istirahat tak? Enggak, aku mau lanjut katanya. Akhirnya saya turun. Nggak lama kemudian, saya mungkin sudah terlalu capek Pak Jack ya. Saya waktu itu merasa kayak tidur itu sebenarnya barusan tertidur gitu, kayak sekilas tidur gitu. Tahu-tahu Mas Rio itu turun dari atas itu kayak langkahnya tergopoh-gopoh, duk. Karena kan tangganya yang dari jemuran itu kan nggak sepenuhnya kayak dari beton, jadi dari besi yang di atasnya itu ditambahi keramik gitu. Jadi kedengeran kalau turun blok. Langsung dia masuk ke kamar, dia lihat saya, waduh ya sudah, tak kirain kamu ke bawah. Kenapa? Enggak, sudah, bantu aku ngapain? Benerin peralatan yang di atas. Maksudnya itu kayak ya istilahnya kita kemas-kemas lah peralatan di atas. Ngapain dikemasi? Enggak apa-apa, udah dapat foto katanya gitu. Akhirnya saya naik lagi. Ternyata saya tidur cukup lama Pak Jack, ada 15 menitan dari saya turun. Akhirnya saya naik, bantu Mas Rio ngemasi barang-barang, kamera dan juga tripodnya. Perasaan hanya ngemasi gini aja kamu kok manggil saya katanya gitu. Akhirnya dia cerita,
tadi itu ada suara burung katanya. Terus ya saya sambil dengerin agak penasaran ya, ada suara burung, kuk kuk gitu. Tapi kok lama-lama manggil namaku katanya. Rio, Rio. Dia itu ya bingung. Ngelihat ke depan Pak Jack, ke samping kiri kanan nggak ada apa-apa. Pas dia ngelihat di depan, di gentengnya apa, villa depan persis itu ada sosok kayak berwarna putih kayak pocong gitu berdiri ngelihat ke arahnya. Dan langsung habis itu Mas Rio lari turun manggil saya untuk ya istilah itu tadi ngemasi barang-barangnya. Jadi ya sudah, kalau kayak ceritanya kayak gini ya sudah, kita tidur aja. Akhirnya kita kemasi barang-barang itu, dimasukkan semua sama Mas Rio, diamankan semua. Langsung kita turun ke bawah. Ya sudahlah, kita tidur aja. Akhirnya ya sudah, kita nggak mikirin itu lagi Pak Jack. Sampai akhirnya ya esok paginya kita bangun, ya bersiap-siap aktivitas untuk kembali ke ya istilahnya kegiatan masing-masing. Jadi itu pengalaman saya sama Mas Rio di bulan Oktober kemarin Pak Jack. Ya niatnya berburu benda-benda langit, malah ya istilahnya ketemu hal-hal seperti itu ya. Berarti itu sudah lama ya sosok itu di situ. Jadi kayaknya mulai ada suara burung itu, sosok itu udah di situ mungkin ya. Bisa jadi, tapi yang saya lihat waktu itu saya nggak ngelihat apa yang dilihat Mas Rio. Yang saya lihat cuman tahu-tahu kayak ada benda menutupi lampu teras yang di bawah itu. Tahu-tahu loh, lampu teras ini tadi nyala kok sekarang nggak kelihatan. Jadi kayak tertutup gitu kayak ya? ada yang tutup gitu. Terus sama ya ada pohon gerak, pohon cemara yang gerak itu tadi ya. Ya itu aja. Cuman yang dialami Mas Rio kok kayaknya lebih frontal. Ya, cukup serem kan untuk pengalaman yang ya di satu tempat yang ya semestinya kan biasanya kalau kayak villa gitu kan ramenya pada saat weekend atau liburan ya. Karena memang waktu itu Pak Jack apa ya istilahnya kita berburu benda langit itu pas nggak kan ya harinya kan nggak tentu gitu. Dan saya juga ingat itu pada saat apa ya hujan meteor kalau nggak salah waktu ya. Rame banget kan bulan Oktober. Betul. Itu saya masih ingat, saya juga sedang di satu tempat juga, tapi mungkin beda tempat ya. Iya. Yang saya alami pada saat itu malah nggak nemu apa-apa, karena yang di tempat saya pada saat saya waktu itu angin yang sangat kencang sekali kan. Berarti itu dia kita kota yang berbeda. Iya. Karena memang waktu itu sangat viral itu Pak Jack. Jadi banyak sekali orang-orang ya istilahnya pengen tahu lah ada kayak hujan meteor itu seperti apa. Memang sempat viral itu hari Kamis pada saat itu saya ingatnya. Iya. Dan itu kalau nggak salah katanya Mas Rio sebenarnya sepanjang minggu itu menerus Pak Jack. Tapi kalau nggak salah puncaknya itu ya di hari Kamis. Di Selasa Rabu Kamis itu katanya. Ya. Terima kasih Kang berbagi kisahnya. Tumben juga ya. Iya. Biasanya kita yang membagikan kisah dari karena memang stok kisah dari ya Sobat Pemburu Kisah ini memang masih banyak. Jadi kita juga mohon maaf untuk Sobat Pemburu Kisah yang sudah mengirimkan kisahnya. Ini masih belum kita bagikan karena kita masih ya mempelajari dan ada antrian ya Kang ya. Iya. Ya tapi ya tetap bagaimanapun kalau punya kisah silahkan bisa dikirim ke kami. Insya Allah kita akan bagikan dengan cepat ya. Oke, terima kasih Sobat Pemburu Kisah sudah menyimak kisah hari ini, dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.